Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo bro and sis, sahabat-sahabat teman-teman semua sebangsa setanah air sedunia. Jumpa lagi dengan gue Oscar Sungkar bersama Oscar TV dengan tema It's all about conspiracy fact. Konspirasi facts, fakta-fakta konspirasi, bukan konspirasi teori, soalnya ini udah terbukti ya. Nah, di bagian episode ini merupakan bagian kedua dari episode sebelumnya. Episode sebelumnya, bagian satu itu, part 1, itu gue bicara tentang terbongkarnya kebohongan Yahudi elit global dalam tragedi 9/11 WTC. Nah, sekarang bagian keduanya yang gue mau bahas adalah kenapa sih si George Bush Junior ini, waktu itu Presiden Amerika ya, bersama komplotannya, gerombolannya, kok tega-teganya bikin tragedi itu yang menelan 3.000 orang. Dan gilanya lagi terus yang dituduh kambing hitam Muslim teroris Osama bin Laden. Aduh, padahal mereka sendiri yang buat itu. Di part 1 ente semua bisa lihat tuh bagaimana gue bongkar berdasarkan buku-buku yang gue baca, literatur, fakta-fakta dari ahli penerbangan, ahli fisika, ahli metalurgi, ahli arsitektur bangunan dan sebagainya. Mereka bilang itu kebohongan besar ya. Nah, di episode yang kedua ini, part 2 ini, gue mau bicara ya hal-hal di balik terjadinya tragedi ini. Kenapa Bush ya, dan George Bush dan gengnya itu melakukan ini? Ternyata George Bush itu bukan grandmaster desain yang mendesain acara ini, event tragedi ini. Dia tuh hanya pion. Di atasnya dia ada kelompok The Invisible Hands, tangan-tangan tak terlihat yang menguasai Amerika dan menguasai dunia, yaitu kaum Freemasons, Illuminati, Kabbalah, orang Yahudi elit global sebutnya. Mereka lah yang menguasai ini, dan mereka punya agenda memang ingin menguasai dunia demi terciptanya cita-cita mereka, the New World Order, tata pemerintahan baru, tata dunia baru. Nah, gue bicara ini bukan berdasarkan dari pendapat gue sendiri. Gue bicara ini berdasarkan literatur. Gue studi literatur, gue riset literatur, buku-buku seperti ini misalnya, The New World Order, menguak rencana licik Zionis menguasai dunia, karya Arab Epperson. Dia hampir 30 tahun meneliti tentang organisasi rahasia Yahudi seperti Freemason, Illuminati, Kabbalah, dan Kabbalah itu kepercayaan Yahudi ya. Kalau Freemasons itu organisasi yang menampung para kabalis, penyembah iblis tuh di situ berkumpulnya gitu. Dia di situ mereka merencanakan makar-makar untuk menguasai dunia, untuk mencelakakan umat manusia. Bukan hanya Freemason, ada Skull and Bones, The Order of Skull and Bones. Nah, di sini ada nih bro, Secret Societies, masyarakat rahasia, kelompok rahasia Yahudi. Ada banyak ya. Gue nggak hafal, coba gue baca satu-satu. Misalnya, The Assassin, The Bilderbergers, The Bohemian Club of Rome, Freemasonry atau Freemason, The Golden Dawn, The Illuminati, Knight Templar, The Order of Skull and Bones. Nah, ini George Bush masuk di sini nih dia nih. Itu kelompok rahasia orang-orang Yahudi. Bush orang Yahudi ya bro. Dia tuh bukan beragama Kristen. Dia itu kabalis, okultis, penyembah Dajjal, iblis, penyembah Dajjal ya. Semua orang tahu. Dia tuh udah lama dia masuk anggota itu. Dia dulu kuliah di Universitas
Yale University, Universitas Yale, Amerika, universitas paling elit di sana lah, salah satu yang paling elit. Nah, di sana dia tuh banyak bergaul dengan orang-orang kultis, orang-orang Yahudi ya. Dan sehingga dia kemudian banyak kenal dengan orang anggota Freemason dan karirnya naik karena masuk anggota itu. Nah, buku lainnya yang gue bedah adalah ya, The Diary of Dajjal. Ini bagus sekali buku ini. Karangan Noriega N. Archenard, ya, orang Amerika ini. Ini buku terjemahan. Dibongkar semua dengan sangat detail. Ini juga Illuminati. Ini juga buku terjemahan ya. Henry McCoy, PhD. Terus ini juga buku terjemahan. Ini lengkap banget nih, ensiklopedia Yahudi. Bicara tentang kultur Yahudi, agamanya, kepercayaannya, Yudaisme, Kabbalah, Freemason, semua dibahas ini. Militer, politik, Zionisme dan sebagainya ada di sini semua. Kemudian gue juga ngebongkar Protocol of Zion, rencana-rencana Yahudi yang udah dibuat dari tahun 1800-an ya. Bocor ini nih, Protocol of Zion ini. Dan semua yang ada di Protocol of Zion terbukti, Perang Dunia I, Perang Dunia II, revolusi komunis, revolusi Bolshevik di Uni Soviet, Rusia pada masa itu 1917 ya, dipimpin oleh Lenin. Kemudian penciptaan ideologi komunisme, itu mereka yang kasih order kepada Karl Marx. Karl Marx juga Yahudi. Bikin ideologi komunis, kita adu dengan ideologi kapitalis gitu. Kemudian revolusi Perancis, banyak lainnya, termasuk ISIS juga tuh buatan mereka semua. Jadi kalau kita dengar suatu peristiwa yang fenomenal itu, kita jangan percaya 100% kepada media barat. Itu benar punya mereka semua ya. Hati-hati, mereka tuh penipu. Makanya dalam buku Jerry D. Gray, dia tulis Art of Deception, seni menipu. Mereka menipu dunia. Mereka siapa ya? Yahudi, elit global. Itu udah jelas, bukan teori konspirasi bro. Nah, ada lagi buku bagus nih. Ini orang kayaknya ya, sepertinya ini orang Indonesia pertama yang bikin buku ini. Zionisme Gerakan Menaklukkan Dunia, Z.A. Maulani. Dia ini Letnan Jenderal, beliau Letnan Jenderal, sekarang udah almarhum. Mantan Bakin, Badan Koordinasi Intelijen Negara. Sekarang namanya BIN, Badan Intelijen Negara. Karena posisi sebagai orang nomor 1 di dunia intelijen Indonesia, di Badan Intelijen Indonesia, dia punya akses yang banyak, tahu tentang seluk-beluk Yahudi. Di sini dibahas tentang Freemason, Illuminati dan sebagainya. Oke. Di sini juga menarik nih buku Sistem Dajjal, nanti gua akan jelasin. Nah, sekarang untuk memahami atau membongkar agar paham kita kenapa kaum kabalis ya. Kabalah itu kepercayaan bro. Agamanya kaum kabalah itu menyembah iblis. Mereka keluar sih nggak bilang gue nyembah iblis, enggak. Cuma kita lihat dari lama-lama bisa kelihatan. Tuhan mereka itu namanya Baphomet. Sebenarnya mereka menyembah iblis, Lucifer, dalam terminologi agama Yahudi maupun Kristen disebut Lucifer. Kalau Islam disebutnya Azazil, ya, iblis, laknatullah, yang diusir Allah SWT gara-gara dia berdosa menolak perintah Allah, di mana Allah memerintahkan dia untuk hormat pada Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam alaihissalam adalah khalifah, pemimpin di dunia kan. Manusia itu khalifah, pemimpin dunia, bukan iblis. Makanya lucu kalau ada manusia tunduk pada iblis, padahal manusia lah pemimpinnya di dunia ini, ya kan? Nah, jadi Kabalah tuh itu. Nah, untuk memahami itu, gue akan buka dari akarnya. Jadi begini, dunia ini terdiri atas 2 energi besar, yaitu pertama energi positif,
ya, energi white energy, energi putih lah gitu. Yang isinya tentang kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, energi negatif atau black energy atau dark energy, energi gelap, kegelapan, berisi tentang semua kejahatan kebiadaban. Ya, dua energi ini saling berperang terus sampai kiamat ya. Nah, kedua energi ini punya yang namanya pusaran energi, disebut dengan vortex point. Nah, titik pusaran energi positif, kita bicara positif dulu ya. Energi positif itu paling banyak ada di rumah ibadah, misalnya di masjid. Makanya kita kalau masuk ke masjid, itu hati tenang. Sholat, ngaji, berdoa, zikir, istighfar, dan sebagainya. Walaupun banyak jamaah lain, kita merasakan ketenangan, enak, adem gitu kan. Karena memang Allah memberikan energi yang positif di masjid itu, tempat ibadah. Beda kalau kita masuk diskotik, tempat maksiat gitu kan. Itu energi negatif semua tuh di sana. Nah, ya, tapi yang paling banyak berkumpul energi negatif, dark energy, energi gelap di dunia ini, di gunung apa bro, tahu gak? Di piramid. Terutama piramid yang paling besar di Mesir itu namanya piramid Giza. Nah, kenapa banyak energi gelap? Karena di sana piramid Giza itu didesain ya atas perintah iblis kepada pendeta-pendetanya Fir'aun. Fir'aun itu nama gelar ya. Kayak kalau sekarang presiden, dulu disebutnya Fir'aun. Yang memangku jabatan Fir'aun ada Ramses, ada banyaklah penasihat spiritualnya atau pendeta-pendetanya Fir'aun ini, itu mereka tuh adalah orang Kabalah. Biasanya yang anggota tetapnya itu orang Yahudi. Tapi sekarang gue baca literatur orang non Yahudi juga, atau Goyim tuh kayak kita nih, non Yahudi boleh masuk Kabalah, tapi jangan harap bisa mencapai jabatan tertinggi di struktur organisasi Kabalah itu. Begitupun di Freemason. Sekarang Freemason orang non Yahudi, kayak bahkan yang agama yang nggak Yahudi, Muslim, Hindu, Kristen, Buddha boleh masuk Freemason. Tapi jangan harap bisa mencapai Grand Master tertinggi. Ya, ini ada struktur organisasinya tuh. Yang paling tinggi tingkat 33, derajat 33, Grand Master. Nah, itu yang bisa komunikasi langsung dengan iblis tuh. Ya, dan untuk mencapai itu susah. Bahkan mereka pakai sistem sel terputus. Antara anggota dan anggota nggak saling kenal, nggak tahu menau. Yang ngasih itu instruksi dia, atasan dia nggak kenal. Di bawahnya dia nggak kenal, punya serba rahasia. Nah, itu Freemason dengan berdasarkan teologi mereka, yaitu Kabalah. Ya. Nah, Kabalah inilah yang punya agenda untuk menguasai dunia, ya kan? Dibikin berbagai macam makar. Piramid itu kan merupakan perpaduan 4 dari segitiga, limas ya. Kenapa segitiga? Karena dari segitiga itu merupakan sebuah bangunan yang mudah menyerap energi negatif. Nah, iblis paling senang dengan segitiga. Makanya pernah dengar segitiga Bermuda nggak? Ya, di lautan itu daerah yang angker, orang kapal laut atau kapal terbang lewat situ hilang udah. Konon katanya di bawah itu ada kerjaan iblis. Memang dalam hadis juga memang iblis kerajaannya di bawah laut, emang ada di laut, ada juga di gunung, di hutan. Tapi di laut emang dia suka itu. Nah, kembali ke soal segitiga ini, bendera Israel itu kan dua segitiga bertemu. Ya, mereka nyebutnya bintang Daud Star. Sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Daud sini, maksudnya Nabi Daud alaihissalam atau David. Tapi nggak ada kaitannya dengan ketiga. Nabi Daud itu orang yang soleh, menyembah Allah. Semua nabi itu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ya, ngajarinnya satu, tauhid, la ilaha illallah, ya Tuhan selain Allah. Nah, yang merusak ini iblis kerjasama dengan Yahudi ini. Ya, iblis maunya
Dan Yahudi maunya lu boleh nyembah apa aja asal jangan nyembah Allah deh gitu. Lu nyembah orang kayak nyembah nabi kayak nyembah patung, nyembah matahari, terserah. Coba jangan nyembah Allah, karena sih dendam kesumatnya si iblis yang dulu diusir Allah, dia kan kemudian di Al-Qur'an didokumentasikan kejadian itu bahwa si iblis itu bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan mencelakakan anak cucu Nabi Adam agar nggak nyembah Allah. Allah bilang silakan kalau lo bisa, karena nggak semuanya bisa kau sesatkan. Ada hambaku yang taat padaku nggak akan jatuh dalam kesesatan gitu. Dan kemudian si iblis ini minta pada Allah agar umurnya ditangguhkan agar bisa menyusahkan manusia sebanyak mungkin. Dia minta agar umurnya dipanjangin sampai kiamat, dan Allah kabulkan itu. Tapi sekarang masih hidup. Nanti dia begitu Dajjal datang berdua tuh bersama pasukan anak buahnya, anak cucunya si iblis itu kan beranak pinak juga kan, menghancurkan dunia. Nah, kita kembali ke energi negatif tadi. Energi yang paling banyak adalah energi negatif ya. Yang paling banyak itu di dalam piramid. Yang terutama piramid yang paling besar di Mesir adalah piramida Giza. Nah, di sana. Nah, di situ berkumpul di situ. Tempat sebenarnya yang gue baca dari literatur, piramid itu antara lain pertama tempat ibadahnya para Firaun ya, menyembah dewa-dewa politeis mereka. Menyembah iblis lah, menyembah patung, menyembah dewa dan sebagainya. Kemudian kuburannya para Firaun, baik rajanya maupun ratunya gitu kan. Nah, itu di situ. Oke, sekarang gue akan jelaskan bahwa berdasarkan literatur yang gue baca, tragedi Narwalan adalah sebuah mega ritual raksasa dari kaum Kabalis. Nah, dua menara itu, menara WTC, menara utara, menara selatan, itu sebenarnya adalah lambang gerbang, gate. Yang emang sejak awal itu menara WTC dibuat untuk dihancurkan memang pada saatnya nanti, yaitu pada tahun 2001. Nah, kemudian gate ini dihancurkan kan, pesawat nabrak dengan sangat dramatis. Pesawat yang dikendalikan dari jauh, bukan pesawat penumpang, nggak ada penumpangnya itu. Pesawat A-10 itu, punya US Air Force, Angkatan Udara Amerika. Nah, dengan hancurnya menara ini, pilar ini, maka terbukalah gerbang untuk masuk ke dimensi iblis, yaitu Dajjal, agar cepat keluar gitu. Itu semacam tumbal lah, ritual tumbal. Nah, di depannya dua menara ini ada yang namanya patung bola, disebut dengan Kunik Shepherd. Dibangun oleh Fritz Kunik. Ya, sebelum mereka jauh, gue mau ingatkan dulu, seorang peneliti kebudayaan Mesir kuno, dia meneliti kebudayaan Firaun dan sebagainya, kepercayaannya namanya Rab Ellis. Dia bilang bahwa pada semua loji itu maksudnya kuil penyembahan para Freemason, Kabbalah, itu harus ada 3 unsur, yaitu 2 tiang atau 3 tiang. Nah, kalau 2 tiang, yang satunya itu biasanya unsur yang ketiga, 1 tiang, 2 tiang, unsur ketiga itu adalah The David Star, bintang Daud yang tiga gini, atau tiga-tiganya pilar. Nah, mereka bilang bahwa ini adalah representasi dari kuil Sulaiman. Kuil Sulaiman sebenarnya itu masjid Nabi Sulaiman. Mereka sebutnya Solomon Temple. Bukan kuil, itu masjid tempat Nabi Sulaiman alaihissalam menyembah Allah, sholat. Tapi mereka fitnah itu katanya kuil, bukan. Dan nggak ada tiang-tiangan kayak gitu sebenarnya. Bahkan mereka juga bilang, wah itu
kuil Sulaiman tuh niru dari dalamnya itu piramid itu juga bohong ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di kompleks WTC itu ada 3 unsur yang terpenuhi. Mereka udah buat dari dulu kan. Menara 1, menara 2 dan patung perunggu yang bulat, the Kunix Shepherd. Nah, ini Kunix Shepherd ini sebenarnya dia berputar ya. Mungkin setiap beberapa jam sekali berputar. Itu sebenarnya menurut si Ralph Ellis itu adalah melambangkan Ka'bah yang tiap saat dikitari oleh umat Islam dalam tawaf haji atau umroh. Nah, pada saat ini runtuh, ditabrak pesawat dan diledakkan dari bawah, gedung WT1 dan WT2, otomatis yang di depan itu the Kunix Shepherd itu hancur juga. Nah, itulah lambang kehancuran Ka'bah nantinya. Mereka harapkan itu dihancurkan oleh Dajjal. Jadi runtuhnya menara ini mereka mengharapkan Dajjal tuh segera datang. Juru selamat mereka gitu loh dalam mistisisme Yahudi. Nah, 3 unsur yang harus terpenuhi atau harus ada dalam kuil atau loji kaum Freemason, kaum Kabalis, itu disebut dengan the first degree tracing board. Nah, itu kalian bisa lihat di buku atau di Google ya, yang merupakan ciri khas ya. Lengkapnya satu lagi, lantai checker, selalu lantai checker, lantai catur, hitam putih, kotak catur. Kenapa? Ternyata itu media yang paling ampuh, yang paling mudah untuk komunikasi langsung dengan iblis. Lihat deh di video atau di foto-foto para anggota Freemason, Kabbalah kalau lagi ritual tuh pasti di bawahnya ada itu lantai checker, papan catur plus bintang pentagram, bintang iblis. Nah, ini gambarnya ya, pasti ada itu dengan Tuhan mereka, gambar Baphomet, kambing congek. Baphomet itu lucu, Tuhan mereka tuh punya 2 jenis kelamin, laki dan perempuan, double gender gitu kan. Jadi, nah, Baphomet ini di negara bagian Arkansas di Amerika itu di depan gedung balai kota atau dewan kota gitu ya, dipasang sekarang setinggi 25 meter, warna hitam. Jadi para satanis di sana, penyembah iblis itu, yang kaum Kabbalah, kaum Freemason tuh nggak mau kalah sama agama lain sana, dia bikin juga gede gitu, patung kambing bahlul. Ini fotonya ya. Nah, oke, sampai sini jelas ya bagaimana itu ritual penghancuran 2 menara itu sebenarnya untuk membuka gerbang gaib untuk mempercepat datangnya Dajjal laknatullah atau sesembahan mereka ini. Dan untuk itu diperlukan korban yang banyak. Makanya 3.000 orang meninggal sia-sia, dibunuh oleh mereka lewat tragedi tersebut. Semakin banyak korban semakin bagus, semakin cepat sesembahan mereka, Dajjal laknatullah itu akan datang. Nah, sekarang gua akan bahas arti tragedi 911 dari sudut numerologi, dari sudut angka-angka atau simbolisme angka-angka. Karena kenapa? Orang Kabbalah itu, orang Yahudi penyembah iblis ini paling senang angka-angka, bro. Angka 13 sial, itu mereka yang bikin tuh, ngawur kan. Kemudian mereka paling senang dengan astrologi, perbintangan. Nasib baik, nasib buruk, tergantung bintang. Itu makanya Islam mengharamkan itu. Kemudian mereka juga paling senang sihir, okultis. Ya, ilmu sihir dia biangnya itu tuh. Sebetulnya film Harry Potter tuh pesan dari mereka untuk mensosialisasikan sihir agar ilmu sihir tuh kembali berjaya lagi. Dulu Nabi Sulaiman alaihissalam pernah memusnahkan buku-buku sihir, kaum penyihir okultis pada masa itu. Nah, mereka mau hidupkan lagi lewat media seni ya, film Harry Potter itu ada pesan tersembunyi sebenarnya. Nah, kalau kita mau membahas tragedi 911 dari sudut numerologi Kabbalah, ajaran Kabbalah, maka kita harus pelajari, harus tahu basic dari ajaran Kabbalah adalah
yang ada di ini, seperti ini nih. Nah, di pohon kehidupan atau tree of life atau disebut Sephiroth ada 10 titik, ya. Yang paling bawah disebut Malkut, yang paling atas itu disebut Keter. Yang paling bawah itu Malkut itu sebenarnya Nabi Adam, maksudnya Adam, laki-laki kan. Male, Malkut. Yang paling atas itu Keter, Tuhan. Untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, maka si manusia ini harus mencapai 9 titik tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ke 10. Nah, tapi para Kabali sebenarnya angka 10 di sini bukan Tuhan seperti yang kita gambarkan. Dia tuh sebenarnya tuh ingin menantang Tuhan. Jadi begini, dari nomor 1 mereka menanjak 2, 3, 4, 5 ya, dari titik 1 ke 2, 3, 4 sampai ke titik 9. Harusnya kan langsung ke titik 10, mendekat dengan Tuhan. Dia enggak, dari 9 langsung ke 11. 11 itu Tuhan mereka sebenarnya, itu Lucifer atau Dajjal. Mereka ingin menghina Tuhan. Dia dilewatin 10 nih, dia anggap Dajjal tuh atau Lucifer atau iblis atau setan itu lebih tinggi daripada Tuhan. Paham nggak sampai sini? Makanya ritual dari 911 itu sebenarnya lambang dari perlawanan mereka terhadap Tuhan. Ya, sekaligus meledek Tuhan gitu loh. Ini sama seperti gini. Waktu pesawat ulang-alik Challenger meledak, meledak kan? Dia kan mereka gembar-gembor. Ini pesawat paling canggih, Tuhan pun nggak bisa meledakkan. Ternyata belum lama terbang meledak, 7 orang awaknya meninggal. Kemudian kapal laut Titanic, kapal pesiar, gembar-gembor kan para Masonic tuh, Freemason. Yang dia kan yang punya tuh bikin Yahudi industrialis yang kaya. Dibilang ini nggak kan Tuhan pun nggak bisa tenggelamin kapal Titanic ini. Allah dengan maha kekuasaannya menenggelamkan kapal Titanic itu di hari pertama peluncurannya, gila nggak? Sama Allah ditabrakin ke gunung es, selesai, hancur. Nah, jadi itu. Jadi nenolan itu artinya dari nomor 1 dia ke nomor 9, tapi nggak ke 10, nggak mampir, nggak mau mendekat kepada Tuhan yang sesungguhnya, dia langsung ke 11. Karena Yahudi emang jago fitnah, jago bohong, bahkan the tree of life-nya itu, filosofinya dia, falsafahnya dia ini, dia isi dengan kebohongan. Ya, begitulah. Nah, sekarang orang tak bertanya-tanya apa sih tujuannya Freemason tuh, ya kan? Yang menguasai dunia ini. Begitu gigih dunia itu. Kalau dalam persepsi Islam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, Allah mengajarkan lewat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dunia itu seperti bangkai keledai. Artinya nggak ada apa-apa dibanding surga nanti di akhirat yang udah Allah janjikan untuk orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Yahudi begitu cintai sama dunia, dia pengen kuasai gitu. Makanya dia sampai bentuk organisasi rahasia Freemason. Tujuannya apa? Tujuannya antara lain menguasai dunia, memperbudak manusia, membuat New World Order atau dunia baru, menghapuskan semua agama, yang ada cuma agama dia aja. Kemudian depopulasi dunia, penduduk dunia akan dihapuskan, hanya ada paling-paling 500 juta orang lah. Bayangin 7 miliar, kan penduduk dunia kan 7 miliar kurang lebih. Sekitar 6,5 miliar mau dihancurin lewat perang, lewat ini, lewat revolusi dan sebagainya. Nah itu kemudian menyebarkan paham supaya orang bingung ya dengan agama, dia bikin paham teosofi atau pluralisme. Semua agama itu sama, semua agama itu masuk surga. Orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha sama-sama di surga, ya nggak bisa gitu. Bahkan seorang Romo Katolik namanya Profesor Franz Magnesius dibilang nggak lucu tuh paham pluralisme, apaan tuh, agama harus eksklusif, nggak bisa inklusif. Benar menurut keyakinannya. Gue Muslim, gue yakin Islam jalan keselamatan gue. Begitupun yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha yakin dengan kebenarannya menurut versi mereka, ya udah yakini aja. Kalau Yahudi Kabbalah enggak, semua agama sama. Kalau itu enak loh, hari ini gue Muslim, besok pindah jadi Kristen, besok pindah jadi Hindu. Apaan tuh?
Itu kacau, itu teosofi namanya. Indonesia udah masuk teosofi itu. Nah, Freemason ini pada zaman Soekarno, Bung Karno pernah dibubarkan, bro. Loji-lojinya banyak di sini. Orang Betawi sebutnya gedung setan, karena setiap malam Jumat tuh upacara mereka tuh. Ada di jalan bekas gedung, sekarang jadi gedung Bappenas. Nah, antara lain di Surabaya juga ada gedung-gedung itu. Ini ada foto-fotonya nih. Mereka tuh orang-orang Belanda yang bawa Belanda. Jadi penjajah ke sini itu sebenarnya orang Freemason, hampir semua orang Freemason. Ada yang berkedok sebagai Kristen, tapi sebenarnya mereka Yahudi, Freemason, Kabalah gitu loh. Ngajarin orang sini. Banyak tokoh-tokoh politik Indonesia yang sempat ikutan gitu loh. Nah, oleh Bung Karno pada tahun 60-an nggak salah dibubarin. Nggak boleh lagi gitu. Jadi akhirnya udah dilarang pakai peraturan presiden nanti, perpres atau kalau nggak salah atau kepres lupa lah. Nanti kita bisa lihat di sini. Oke, sampai sini penjelasan gue, bro, udah jelas ya. Bahwa semua ini adalah Yahudi di balik ini semua, Yahudi penyembah iblis Kabalah, kaum Freemason. Semoga bermanfaat ya. Kami ini hanya ingin amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebenaran, menolak kemungkaran. Semoga bermanfaat dan berkenan, dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau data. Nah, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, komen yang positif, yang konstruktif. Kita sharing, diskusi. Kalau ada data baru, mungkin misalnya ada yang kurang data gue, silakan lengkapi lagi, kita ngobrol. Atau di email juga bisa ngobrol, ada emailnya kan. Nah, oke, bro, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.